Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita ngobrol pintar kemarin, apa namanya judulnya itu? Ngopi Pintar. Nih, ngopi pintar, ngobrol pintar di rumah kedai mie Jotos, Jalan Dr. Sutomo, Gang Manggis, nomor 760, Badian Bondowoso. Ngopi Mie Jotos itu mungkin karena pedasnya itu ya, yang bikin pingsan orang. Nah, ini biasanya di kampus, kali ini ditempatkan memang sengaja saya minta di luar karena memang saya ingin menerapkan yang namanya belajar merdeka. Artinya belajar itu tidak harus di kelas, belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu tidak harus di kampus. Makanya kapan saja dan dimanapun saja harus kita belajar. Bahkan di rumah, di kantor, di tempat apa saja, yang penting kita jangan lupa mencari ilmu. Jangan sampai kita bosan-bosan mencari ilmu kepada siapa saja, bahkan kepada anak kecil sekali. Utlubul ilma minal mahdi, carilah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Alhamdulillah saya belum pernah berhenti mencari ilmu mulai kecil sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa cuti sebentar mencari ilmu, tidak pernah. Jadi saya mondok, habis mondok pindah lagi mondok, ngaji lagi mondok, kuliah S1 di Malang, tidak pernah cuti, kemudian kedua lagi besar saya profesor. Jadi tidak ada kata berhenti capek mencari ilmu. Nah, di sini dalam rangka kita ngobrol bareng bersama-sama, ngobrol tentang pengembangan kompetensi guru. Nah, kebetulan topik ini linier sama dengan kebutuhan kalian. Ini yang akan datang langsung ke lapangan ya, langsung ke lapangan. Jadi saya mantau yang sudah teori, kemarin yang sudah kan teori praktik sudah. Nah, saya cerita sedikit saja. Kebetulan disertasi doktor saya itu tentang pengembangan kompetensi guru. Nah, kenapa saya mengangkat kompetensi guru dan situs penelitian saya itu di 3 pondok pesantren. Pondok pesantren yang salaf murni yaitu Sidogiri, pondok pesantren yang apa namanya, yang modern di Gontor, kemudian pondok pesantren yang kombinasi di Sukoharjo. Nah, saya menarik karena memang belum ada yang meneliti, sehingga menjadi novelty riset yang sangat unik. Saya kasih nama Gemar, guru multi talenta akademis yang religius. Jadi itu novelty riset penelitian saya itu saya kasih Gemar. Jadi novelty riset konsep pengembangan guru itu satu-satunya di dunia itu punya saya. Dan itu penelitian 2 tahun saya, bukan abal-abal saya itu. Jadi novelty riset saya itu Gemar. Nah, dalam kronologisnya kenapa saya harus guru? Kenapa kok tidak tenaga kependidikan? Karena saya melihat berangkat dari sebuah kegelisahan hati saya, berangkat dari sebuah keprihatinan saya, karena saya ini orang salafiyah, orang pondok pesantren, dan saya praktisi pendidikan. Dan di Bondowoso itu banyak yang saya mendirikan yayasan, sekitar 25 yayasan di Bondowoso. Makanya saya tahu kondisi kualitas pendidikan di Bondowoso
saya miris sekali. Terutama di Madin. Madin itu di Bondowoso, Madrasah Diniyah, itu layah ya layah. Tak odi, tak mati. Ya stagnan. Umpama mereka itu segemi juga. Sejeki mondok, sebentar-bentar mondok lagi. Jadi stagnan. Dan guru-gurunya itu ya tidak linear. Jadi yang ngajar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Benih pondukan seperti Majadin, emang ngajar. Ya kan? Walaupun dia tidak punya kapasitas, penting panah-anak, ngajar. Sehingga karena dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan, dan kadang mau ngajar itu nampu sosol kadang-kadang. Ustadz sing ngajar, oh sombong Ustadz kintar ngarek. Ada enggak seperti itu? Ada itu. Makanya betul sekali dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim itu, ketika kita mau memondokkan anak, jangan melihat casing lembaga pendidikan. Jangan melihat infrastrukturnya. Jangan melihat gedungnya. Tapi yang harus kita lihat itu adalah SDM gurunya. Kualifikasi pendidikannya seperti apa, background pendidikannya seperti apa. Itu harusnya, bahkan dalam anjuran kitab Ta'limul Muta'alim itu harus istikharah dulu. Tidak serta-merta kita ujuk-ujuk, tanpa nakan ngomong bisa, ayo mana ke sekolah dia. Artinya jangan sampai anak kita itu disekolahkan, dimondokkan karena polan tatangke. Nah ini mindset ini yang terjadi di masyarakat. Jadi masa sekolah anak, memondok anak, polana norok tatangke. Ada enggak seperti ini? Ada. Nah itu, makanya kalian jangan seperti itu nanti. Harus dilihat kualifikasi gurunya itu seperti apa. Biayanya itu alumni mana, harus jelas itu. Karena tidak sedikit sekarang anaknya itu dimondokkan justru tambah parah. Yang unik ini ada kemarin laporan ke saya, anak mula makin pampu mondok, anak apa aja? Jak masa mulian pas anak bisa ada, tidak bisa terus, aja dimondokkan dipindah lagi. Artinya salah tempat. Nah, kembali kepada pengembangan kompetensi guru itu unik. Saya itu di Sedogiri, jadi tiap malam saya konsultasi ke kiai, ada lagi kabin pendidikan, saya komunikasi, konsultasi, kemudian wawancara. Dari beberapa data yang saya temukan itu, ternyata pengembangan gurunya sana itu unik, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan ikut workshop, ikut seminar, ya kan? Kalau di kampus-kampus sekolah-sekolah, kalau di sana enggak, unik. Jadi pengembangan kompetensi gurunya itu berbasis tawasul. Nah, apa korelasinya tawasul dengan keguruan? Ternyata usut punya usut, informan yang saya temui, termasuk salah satunya Kiai Anwar Syafi'i, dia kan alumni Sedogiri. Beliau mengatakan, saya ini ketika mau ngajar, saya belas nggak bisa paham kita. Mau ngajar ini, sudah mau ngajar, belas ini sudah notok ini nggak bisa, sudah nggak bisa sama sekali, sudah di luar kepala, tidak sekali, kita tak bisa paham. Akhirnya saya menyempatkan diri ke makbarah, ke makam para masyayikh, sekedar tawasul, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Ternyata apa yang terjadi? Begitu beliau masuk mengucapkan salam, kitab itu setengah hafal. Bayangkan, kitab itu setengah hafal, jadi tutup. Berarti di Sedogiri itu cara mengembangkan kompetensi gurunya itu berbasis tawasul. Dan tidak hanya satu informan, ada beberapa informan itu. Ada lagi guru tugas di
salah satu keluarga besar Al Usmani, Pintemawati, pernah tugas di Madura, ya sama. Jadi kalau guru tugas Sidogiri itu tidak paham kitab, nggak usah nanya sama temennya, cukup tawasul sama guru, langsung hafal. Iya kan? Makanya pengembangan kompetensi guru itu berbasis Tawasul. unik kan? Aneh kan? Tapi fakta, dan itu diuji secara akademik saya oleh 12 profesor itu saya. Dan alhamdulillah saya bisa mempertahankan. Dan di Sukorejo itu unik lagi. Jadi kalau di Sidogiri itu pengembangan kompetensi gurunya berbasis tawasul, kalau di Sukorejo berbeda lagi. Pengembangan gurunya itu berbasis istikharah. Yo, apa bedanya? Kalau di Sidogiri itu tawasul, di Sukorejo itu istikharah. Lebih unik lagi. Makanya rekrutmen guru itu harus melalui istikharah dulu. Jadi nama-namanya dikumpulkan lalu dihaturkan sama Ki Azaim. Oleh Ki Azaim itu kalau tidak krusial, tidak terlalu penting misalkan, beliau punya tim aurat namanya, yang punya tim untuk wirid-wiridan tengah malam itu. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan kebijakan besar itu beliau langsung. Nah, ada cerita unik ini. Kemarin itu saya informasi itu dari salah satu bidang akademik, yaitu Ustadz Mahmudi. Beliau bercerita sama saya, SMA Salafiyah Safiyah Sukorejo itu dapat sumbangan dana dari pusat sebanyak 3 miliar. Transfer sembakonya itu sudah masuk di rekening, sudah dimasuk di rekening. Ternyata apa yang terjadi? Oleh Kiai Azaim ketika diajukan, diaturkan sama beliau, ternyata dana itu harus dikembalikan. Uang 3 miliar, bayangkan. Kalau 3 miliar masuk ke kalian, coba buat berapa? Bayangkan 3 miliar itu, mungkin itu beli jidul. Banjir. Dan karena Kiai Azaim memerintahkan, memberikan kita supaya dikembalikan, padahal sudah masuk rekening. Nah, usut punya usut, 3 bulan setelah itu ternyata dana itu bermasalah. Setiap pondok pesantren yang menerima dana hibah itu diaudit oleh KPK. Seandainya itu tidak dihaturkan di Azaim, tidak melalui istikharah, kena Sukorejo. Ya kan? Jadi semuanya berbasis istikharah. Semuanya berbasis istikharah. Kebijakan, merekrut guru, tenaga pendidikan, berkaitan dengan kebijakan, semuanya berbasis istikharah. Makanya pengembangan kompetensi guru di sana itu temuan saya, novel tulisan saya itu pengembangan guru berbasis istikharah. Berbeda lagi di kantor atau di istiqomah. Berbeda lagi. Berbeda dari Sidogiri, berbeda dari Sukorejo. Nah, di Darul Istiqomah itu pengembangan gurunya itu berbasis entrepreneur. Makanya di pondok sana itu ada plak. Anda kesini itu mau apa? Ada tulisan itu. Anda kesini niatnya apa? Itu tanda besar, tanda-tanda besar itu. Kalau Anda mau mencari duit, cari gaji, Anda salah tempat. Kalau Anda mau cari bayaran, bukan di sini tempatnya. Nah, makanya ketika ada salah satu orang itu mendaftarkan, ditanya, jenengan itu skillnya apa? Bertani, Kiai. Oke. Kalau jenengan punya kemampuan bertani, saya punya lahan. Anda kelola, hasilnya Anda itu ambil sendiri untuk kebutuhan keluarga. Datang lagi. Anda kemampuannya apa? Selain mengajar, berdagang, Kiai. Nah, Anda berdagang di sini, seluruh santri putri Anda yang jualan. Kemudian hasilnya untuk kebutuhan keluarganya. Ada lagi tenaga guru. Kamu mau berkhidmat di samping mengajar, kemampuan Anda itu apa? Berternak, Kiai. Oke.
saya punya kandang. Ini saya berikan sapi. Anda ternak, hasilnya Anda ambil untuk kebutuhan keluarga. Jadi guru-guru di sana itu tidak dibayar, tetapi diberikan modal. Ada semacam empowering, pemberdayaan, skill. Tetapi apa yang terjadi? Ada salah satu Ustadz Santoso. Itu hanya berbekal jualan OT-OT. Tahu tuh dia? Ya. Hongkong itu jualan ke santri-santri. Kalau saya ke sana itu, OT. Ustaz mau apa Ustaz? Anda masih mau jualan OT-OT ke santri putih? Jualan OT-OT. Tetapi apa yang terjadi? Putrinya sekarang ada di Mesir, kuliah di Mesir. Putrinya lagi ada di UM. Putrinya lagi ada di Umul Qura. Hanya jualan OT-OT itu. Secara logika ekonomi masa mampu jualan OT-OT untuk mengkuliahkan ke Mesir kan? Coba dirasionalisasikan coba. Ya kan? OT-OT tapi barokahnya, nilai berkahnya ini, maknanya ini yang mahal, yang tidak didapatkan di lembaga pendidikan lain. Lah ini keunikan di pondok pesantren. Keberkahan itu bukan masalah nominal, bukan masalah jumlah, tetapi kualitas makna yang kita dapatkan. Jadi makanya saya tarik kesimpulan bahwa temuan disertasi saya itu gemar. Waktu saya nah yang sulit doktor itu untuk menemukan novel riset. Nah itu yang sulit karena itu temuan kita. Sedunia itu hanya kita. Saya itu tidak cukup 2 bulan hampir setel saya mau mencari novel riset. Itu yang sulit. Bahkan yang unik apa? Inspirasi menemukan novel riset itu saya menemukan di mana? Bukan di masjid, bukan di rumah, tapi di WC. Di toilet. Dan kalau di toilet berlama-lama akan menikmati itu ya. Nah itu datang inspirasi itu. Menemukan gemar. Nah ketika saya menangkap ada inspirasi, oh gemar. Langsung ada takmir masjid di mana kebetulan saya khotib di kampus Pasca Sarjana. Saya jadi khotib. Langsung saya panggil takmirnya. Mas ini mas. Saya lagi punya inspirasi. Tolong dengarkan ya. Saya presentasi di WC itu bayangkan. Pertama kali. Apa yang terjadi? Ketika saya ujian, kata Prof. Iman, saudara Provendos itu mendapatkan ilham, inspirasi, gemar itu dari mana? Prof, dari WC, Prof. Mana saksinya? Itu takmir Prof. Berdiri Mas Mamat, berdiri. Iya Prof, betul Prof. Saya mendengarkan pertama kali kan. Jadi inspirasinya itu di WC saya. Tapi pahami betul. Gemar guru multitalenta akademis ya. Nah, itu mungkin bermanfaat untuk kalian untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidikan yang profesional. Jadi tidak harus buku. Bisa saja kalian bisa tawasul, mau ngajar tawasul kepada pengarangnya, minimal kepada mu'alifnya, minimal kepada guru-guru kita. Jangan remehkan itu. Itu secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Atau kalian nanti punya lembaga pendidikan, guru-gurunya itu misalkan diberdayakan. Jak palakon lolo, bedepakon bedepakan. Palakon depakon lolo tedepakan. Hujan. Jadi harus diberdayakan ekonomi. Kalau di Sidogiri itu guru-gurunya diberikan rumah, diberikan inventaris mobil, disebutnya seperti itu. Iya. Loh, bedepakon. Romo lolo temakan ibu itu. Nah ini mungkin bisa jadi konsep bagi kita sebagai guru untuk mengembangkan profesionalitas kita sebagai guru, bisa secara tawasul, bisa secara istikharah, bisa secara interpretasi. Itu mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
status dari 3 pesantren di Jawa Timur. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya tanyakan, mengapa kompetensi itu penting untuk peningkatan kinerja guru? Mengapa kompetensi itu penting untuk peningkatan kinerja guru? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena memang hemat saya, guru itu harus dikembangkan skillnya. Karena kadang-kadang walaupun seperti ngajar, tidak punya persiapan. Nah, kalau itu terjadi, maka konsekuensinya kepada anak didiknya. Makanya tidak sedikit anak didik kita itu tetap bodoh karena memang tidak ada perhatian khusus dari gurunya. Dan gurunya itu tidak tahu bagaimana mengembangkan anak didiknya. Kan kecerdasan anak kan bermacam-macam kan. Ada secara visual, ada pedagogi, ada atraktif. Nah, kadang-kadang guru itu mudah menjustis. Banyak kudu bocong, banyak gending kan, ya kan? Makanya kita jangan mudah mengklaim anak itu bodoh. Orang kak berkah melolong, bodoh kan tak berkah melolong, jangan kira itu bodoh. Kadang-kadang itu daya serap untuk ilmunya itu dengan cara itu. Bocor dengar itu tak masuk itu. Makanya guru itu harus diberdayakan. Kuncinya apa? Bagaimana guru itu menjadi guru profesional, harus banyak buku dan harus banyak sharing dengan yang lain. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi juga Ustaz memaparkan bahwasanya pendidikan itu ada yang bersifat ada yang istihoroh semacam-macamnya. Kalau saya itu beda, Ustaz. Iya. Saya menemukan ketika saya sendiri merasa aneh dan jengkel. Ada siswa itu bodoh, penafsiran saya bodoh, pokoknya paling cekal itu. Tapi ketika dia tidur, ketika saya menerangkan tidur, kadang itu ketika ditanyakan dia tahu, Ustaz. Apa karena dia punya ilmu laduni apa jadi saya tidak anggaplah tidak suzon kepada orang bahwasanya orang yang rajin yang ini kita tidak. Terus bagaimana cara kita menghadapi suasana seperti itu yang mempunyai kayak aneh-aneh seperti itu? Mungkin. Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga ngalami. Saya ini konsultan pendidikan. Kebetulan anaknya sudah punya kepala sekolah Dabasa ini. Jadi saya konsultan pendidikannya. Wah, dia itu ya kalau masuk sekolah tidak mau nulis, ajolon mulu. Saya bilang bukusnya biarkan dia punya kecerdasan lain itu. Makanya belajar itu tidak harus di bangku, tidak harus bukan buku. Jangan-jangan dia itu tidak nulis, tidak memperhatikan, justru itu adalah menyerap ilmu. Akhirnya apa yang saya sampaikan diikuti. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Sekarang dia itu tidak naik kelas itu sudah 3 kali, bayangkan. 3 kali tak naik kelas, saking dari tak masuk itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kadang-kadang Tuhan memberikan ilmu itu secara akumulasi langsung pas itu. Nah sekarang kelas 4 langsung pintar sekali ya. Artinya kecerdasannya itu di atas rata-rata. Makanya ketika anak kecil itu jangan dipaksakan. Nah anak kini kadang-kadang marah-marah ngajar, becah, banyak gendeng penting. Jangan dipaksakan itu, karena ada waktunya.
dan boleh anak-anak ini paksa ya jadi macam. Suatu saat pasti tahu sendiri kalau waktunya. Makanya ilmu itu tergantung waktunya. Mungkin benih betul aja paksa, dan itu bisa mencelakakan terhadap kondisi anak. Makanya mungkin benih umur. Makanya sekarang itu kalau apa ya, SD ya, kalau tidak nyampe umur kan ditolak kan ya. Hanya itu. Karena tidak sesuai dengan timingnya, ki benih bejen menjalin Ininya kurang. benih betok Betul. bekono padan kalian ya suruh nyari laki bini tak kira nemu mungkin benih bejen namun dah bejen ingat mimpi pasti ketemu Semoga. iya kan mungkin benih bejen tak kira ateng tebenteng tak kira nemu iya kan lah muncan nengkonan itu nyari cucu di belakang sarah kocak gempang tak kerleng-leng tak nemu kocak sarah kadang-kadang iya ada orang moro pas akabin kok akabin yuk makanya gempang sarah tapi jangan diremehkan juga Sana. tapi jangan dibuat Sana. Sulit. gitu ya. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi? Silakan. Saya Ustaz. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam kompetensi guru tadi kan berbeda-beda ya Ustaz. Iya. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah dalam mendidik seorang guru, kan ada guru matematika, DMI misalkan, ada guru fikih, ada guru SKI, semua karakter seorang guru kemampuannya kan beda-beda. Bagaimana seorang kepala sekolah terhadap guru guru yang berbeda dalam pembelajarannya, maksudnya berbeda dalam materi saat mengajar. Kan di sana kompetensi gurunya kan berbeda. Pastinya seorang kepala sekolah itu mempunyai mempunyai usulan gitu Ustaz. Seorang misalkan orang guru SKI seperti itu tidak harus bercerita kan, karena kadang seorang murid itu kan ngantuk gitu. Pastinya harus ada metode atau strategi yang lain bagaimana anak itu tumbuh berkembang. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus itu. Maju dan tidaknya sebuah institusi pendidikan itu tergantung top leadernya. Tergantung top leadernya. Dalam lembaga itu top leadernya siapa? Kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu sebagai leader, di samping sebagai leader bertindak sebagai motivator. Di samping motivator sebagai inspirator. Bahkan sekali-kali kepala sekolah itu bertindak sebagai provokator. Tanda kutip provokator yang bersifat positif ya. Artinya diprovokasi namanya supaya banyak belajar. Tidak itu saja. Tidak hanya stagnan cara mengajarnya. Ya kadang-kadang guru dan kadang ada. Anak saya itu tidak mau sekolah saya bi. Kenapa nak? Wah, guru itu masa jam PHP-an meloloh. Terus saya disuruh nulis ke papan, saya tegur pendetan sini dan masa mulai masuk sampai mulai. Nggak ada yang seperti itu. Iya, terutama generasi tua. Biasanya generasi tua kan nggak bisa buat buat perangkat kan. Termasuk istri saya jadi korban itu. Jadi teman-temannya yang sudah generasi tua itu buat perangkatnya ke istri saya. Karena memang gaptek, nggak bisa pegang laptop. Mau tahu umur para sebitek kan masa nggak bisa. Nah biasanya yang profesional itu adalah guru-guru yang muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua itu gaptek itu. Nah itu termasuk istri saya. Jadi kalau sudah mau nilai perangkat itu ke istri saya sudah. Tidak pulang-pulang temennya di rumah saya tuh. Ngeles. Ngeles ya. Dadah, sudah? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan minuman.